Setiap perjalanan selalu dimulai dari langkah kecil. Di antara hijau yang tenang, tangan-tangan sederhana menjaga harmoni alam. Di bawah langit gunung luhur, langkah ini berhenti sejenak untuk menikmati jeda dan merasakan tenang yang jarang ditemukan. Dari atas sini alam terlihat begitu luas dan menenangkan. Setiap helai daun menyimpan kisah kesejukan tentang kehidupan yang tumbuh diam-diam tanpa banyak bicara. Dari ketinggian semuanya tampak damai, seolah dunia berhenti hanya untuk memberi ruang bagi keindahan. Malam datang membawa hangat, api kecil, aroma panggangan, dan tawa yang sederhana namun penuh makna. Perjalanan ini bukan sekedar kisah tentang tempat, tapi tentang rasa, tentang langkah, dan tentang kebersamaan dalam setiap momen. Inilah cerita kita hari ini, inilah Gunadi Explore. Matahari mulai condong, tapi udara terasa adem. Jalan Raya Parung menuju Bogor dipayungi bayangan tol layang kayu manis. Di bawah lintasan beton itu, angin berhembus pelan, langit separuh biru, separuh teduh, menambah tenang di tengah padatnya lalu lintas. Nah, dari lampu merah warung jambu, motor ini belok kanan. Lalu di lampu merah pertama, ambil kiri arah Sumarekon Bogor. Baru kali ini nyoba lewat jalur ini. Jalanan masih asing, tapi entah kenapa rasanya tenang aja. Bangunan perlahan berganti pohon-pohon tinggi. Angin mulai terasa lebih lembut dan langit siang itu mulai biru lagi. Kadang perjalanan gak cuma soal tempat yang dituju, tapi gimana caranya menikmati setiap jalan yang baru. Setelah kurang lebih 30 menit perjalanan, akhirnya kita bergabung lagi di Jalan Raya Puncak. Udara mulai dingin dan perut pun minta diisi. Kami berhenti sebentar di warung pinggir jalan, makan siang sambil menikmati pemandangan para layang di langit. Perjalanan kembali dilanjutkan. Udara semakin sejuk dan kabut mulai turun pelan. Tak jauh dari Masjid Atta-Awun Puncak, terlihat sebuah gerbang besar di tepi jalan. Dari sini jalan mulai menanjak diapit hamparan kebun teh yang hijau sejauh mata memandang. Rasanya makin dekat ke tempat di mana petualangan hari ini akan dimulai. Gunung Luhur berapa ini lagi jaraknya? Masih sekitar 4 km dari 4 kilo. sini. Ya, sama nanti jalanannya dari Telaga Saat masih bebatuan. Oke. Ya, ini berarti ke Telaga Saat dulu ya? Kalau mau diputar nanti di resto. Oh, di resto. Soalnya pinggir Telaga Saat. Oke, makasih ya. Sama-sama. Setelah melewati gerbang dan membayar tiket masuk, perjalanan sedikit melambat. Di sebelah kiri ada resto Telaga Saat, tempat menukar welcome drink dari tiket masuk. 1 tiket, 1 gelas hangat yang jadi teman istirahat sejenak. Udara dingin dan suasana tenang pas banget buat ngisi energi sebelum lanjut ke lokasi camping. Kita mau nukerin tiket dari depan buat ini. Yuk. Kita udah selesai istirahat. Sekarang udah jam 16.07, waktunya kita lanjut lagi ke lokasi camp. Yuk. Perjalanan lanjut lagi menuju area camping. Jalan di sini luar biasa, bukan aspal, tapi batu-batu yang ditata sebesar genggaman tangan orang dewasa. Motor harus jalan pelan di tengah hamparan kebun teh yang tenang dan sejuk. Setiap meter terasa seperti perjalanan menuju tempat yang belum banyak dijamah.
Perjalanan lanjut melewati pertigaan SD Cikoneng. Begitu lihat sekolahnya, langsung ambil belok kanan jalur kecil yang mengarah ke kebun teh. Jalan mulai sempit, tapi justru di situ letak serunya. Dari sini petualangan menuju Smart Camp Gunung Luhur benar-benar dimulai. Baru nanjak dikit, jalan mulai terasa berat. Batu-batu besar bikin motor ngos-ngosan. Akhirnya terpaksa berhenti sebentar. Istri harus turun dulu biar motor kuat nanjak. Gimana Bu? Berat? Lumayan ngos-ngosan. Ya aduh. Ya, jadi maklum ya kalau pakai motor tua. Tuh, dia harus istirahat dulu. Ini sekarang jam setengah 5. Tuh, jam setengah 5. Dan kita belum nyampe. Tadi perjalanan tuh dari lokasi pintu masuk itu lumayan jauh ke sini, ada 4 kilo. Dan 4 kilo tuh kalau jalannya kayak gini tuh. Tuh. Waduh, ini parah banget, ini masih nanjak. Ini bisa sampai 1 jam buat ke atas. Kabut tebal menutupi jalan sampai mata nggak bisa melihat jauh ke depan. Udara makin dingin dan suara mesin motor jadi satu-satunya penuntun. Perlahan perjalanan ini benar-benar terasa seperti menembus awan. Ya Allah, untung apa? Akhirnya setelah jalan panjang dan tanjakan berbatu, kita sampai juga. Rasa capek hilang seketika begitu lihat hamparan hijau di depan mata. Inilah titik awal perjalanan malam ini, tempat di mana cerita baru akan dimulai. Bantu doa, bantu doa. Udah turun dulu. Oh, di sana. Aduh. Sampai di lokasi, langkah pertama bukan pasang tenda, tapi registrasi dulu di pos utama biar data pengunjung tercatat. Prosesnya simpel, ramah, dan suasananya santai. Setelah itu baru deh siap cari spot terbaik buat nginep malam ini. 2 orang? Iya. Ada 6 orang. Oh, hari ini. Iya. Ini dia sesi paling menggemaskan. Bawa barang ke lokasi camping. Jaraknya cuma sekitar 500 meter. Nggak jauh sih, tapi jalannya nanjak terus. Bikin dengkul rasanya minta istirahat. Di sini baru kerasa kalau perjalanan belum selesai sampai semua barang di atas. Rencana awal mau setting tenda pelan-pelan, tapi langit berkata lain. Hujan turun tiba-tiba, semua perlengkapan basah, dan langkah jadi serba cepat. Akhirnya flysheet dulu yang berdiri, jadi penyelamat di tengah derasnya hujan. Basah kuyup, tapi justru di momen begini, rasa campingnya paling terasa. Oke guys, ini jam 17.45. Jadi posisinya kita baru selesai mendirikan tenda. Karena posisi kita di atas, terus juga ini kondisinya lagi hujan, jadi kita nggak bisa syuting pas kita lagi setting tendanya. Ini hujan deras banget.
Hujan deres, dingin nembus jaket, tapi perut tetap nggak bisa diajak kompromi. Malam ini menunya daging slice, saikoro, plus sayuran biar tetap kelihatan sehat. Minumnya susu stroberi aja, biar vibe-nya internasional dikit. Pokoknya gizi seimbang walau masaknya di bawah flysheet.
Makan udah, tenda beres, sekarang waktunya bengong berdua. Tenang, sederhana, tapi rasanya lengkap banget. Sampai akhirnya tengah malam suasana hening berubah. Dari tenda sebelah tiba-tiba kedengaran suara pompa kasur. Kayaknya kempes, kalah sama udara dingin gunung yang nyusup sampai tulang. Camping emang gitu, romantis iya, dingin iya, tapi ujung-ujungnya selalu ada aja hal lucu yang nggak terduga. Suhunya sekarang itu nih 16 derajat Celcius ya. Jadi kebayang dinginnya. Kita bentangkan selimut dulu guys, biar malam ini bisa tidur pules. Suhunya 16 derajat. Kita cuman berbekal sama selimut yang super lebar. Jadi besok pagi kita bakal explore lagi. Jangan kemana-mana ya. Pokoknya gue bangun tidur, kalian semua harus sudah ada. Bye-bye. Pagi datang pelan, kabut masih tipis menyelimuti kebun teh. Bangun lebih awal karena suara petani terdengar, sedang gunting pucuk daun teh satu persatu dengan gunting rumput. Udara pagi segar, aroma tanah basah dan daun teh bikin mata makin melek. Dari tenda pandangan tertuju ke hijau yang terbentang luas. Pagi di Gunung Luhur benar-benar menenangkan. Sekarang nggak dipetikin ya, Mang? Hah? Nggak dipetikin sekarang ya? Enggak, pakai ini. Gunting. Gunting rumput ya? Iya, gunting rumput. Pagi masih dingin, kabut tipis menutupi kebun teh. Tapi istri tiba-tiba nyuruh mandi dan langsung muncul kata, "Iya salam, dingin, ada malas, jelas, tapi ya perjalanan harus jalan terus." Camping emang gini, antara nikmat alam dan tantangan pagi yang kocak. Pagi-pagi disuruh mandi air dingin begini, pilek jadinya. Sebelum sarapan pagi dimulai, kita lihat dulu musola di lokasi. Modelnya rumah panggung, cukup luas untuk sekitar 20 orang. Sederhana tapi rapi, cocok buat sholat atau istirahat sebentar. Fasilitas kayak gini bikin pengalaman camping tetap nyaman walau di tengah alam. Perjalanan kemarin benar-benar penuh warna. Jalanan menanjak, batu-batu besar dan kabut yang tebal membuat setiap meter terasa istimewa. Motor berjalan pelan, tapi setiap putaran roda membawa rasa puas tersendiri. Suara hujan, tawa kecil, dan canda di tengah tenda menambah cerita. Semua lelah terbayar saat akhirnya sampai di lokasi camp yang tenang. Malam itu hujan turun deras, tapi api kecil tetap menyala di tengah flysheet.
Motong sayuran, daging slice, dan saikoro jadi hiburan tersendiri di tengah dingin. Suara hujan jadi musik latar yang bikin semuanya terasa cozy. Duduk berdua bengong sambil mendengar kasur sebelah dipompa karena kempes. Kocak tapi hangat. Malam itu penuh tawa, aroma masakan, dan rasa petualangan yang nyata. Pagi datang pelan, kabut tipis menyelimuti kebun teh di sekitar tenda. Petani mulai bekerja, gunting pucuk daun teh berdenting di udara sejuk. Mata melek, napas segar, dan aroma tanah basah membuat suasana makin hidup. Duduk sebentar di tenda sambil menghirup udara pagi, rasanya semua lelah kemarin hilang. Suasana tenang ini jadi awal yang sempurna untuk memulai hari. Di bawah tenda, kompor kecil menyala, aroma mie instan mulai tercium. Segelas susu stroberi Korea menemani sarapan sederhana tapi penuh energi. Drone menangkap panorama tenda dan hijau luas kebun teh di sekitar. Sederhana tapi nikmat. Setiap suapan dan tegukan terasa pas setelah perjuangan kemarin. Hari baru dimulai dengan hangat, lapar terpuaskan, dan semangat petualangan tetap menyala. Pagi ini udara masih sejuk, tapi waktunya untuk berkemas tiba. Satu persatu tiang flysheet dicabut, kainnya digulung rapi seperti menutup bab terakhir dari petualangan ini. Perlahan tapi pasti, setiap perlengkapan kembali ke tas masing-masing. Setiap gerakan membawa rasa puas, tapi juga sedikit berat meninggalkan tempat ini. Camping ini bukan sekedar tidur di alam, tapi pengalaman yang menempel di hati. Saat menata alat masak, gulung sleeping bag, dan rapikan tenda, pikiran kembali ke setiap momen kemarin. Suara hujan, tawa malam, aroma masakan, dan kabut pagi semua terulang di kepala. Ada rasa hangat, ada rasa syukur bahwa semua bisa dilewati bersama orang tersayang. Setiap benda yang dikemas kembali bukan sekadar barang, tapi kenangan yang dibawa pulang. Hari ini alam mengajarkan arti sederhana, nikmatnya usaha, dan indahnya kebersamaan. Flysheet dan tenda kini rapi, perlengkapan tersusun, semua siap dibawa pulang. Satu tarikan napas, memandang sekeliling kebun teh yang hijau, seolah berkata sampai jumpa. Perjalanan ini meninggalkan bekas bukan di tanah tapi di hati. Setiap langkah terakhir sebelum naik motor terasa berat dan manis sekaligus. Camping ini selesai, tapi cerita dan kenangannya akan terus hidup di setiap perjalanan berikutnya. Camping hari ini memang penuh cerita, dari hujan, kabut, hingga malam romantis dan pagi yang tenang. Dan kabar yang bikin tambah semangat, Guna Dieksplor sudah tembus 100 subscribe bulan kemarin. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mendukung, menonton, dan ikut merasakan petualangan ini. Buat yang belum subscribe, yuk gabung di perjalanan selanjutnya biar kita terus eksplor alam dan cerita bersama. Setiap klik, komentar, dan subscribe dari kalian jadi energi buat terus menyalakan semangat Guna Dieksplor.
Terima kasih sudah menemani setiap langkah, tawa, hujan, dan kabut sepanjang perjalanan. Sampai jumpa di petualangan berikutnya di tempat-tempat yang belum banyak dijamah. Terus ikuti, terus explore, dan sampai jumpa lagi bersama Guna di Explore.